Sekjen PBNU sebut deklarasi Anies Cak Imin kecewakan para kiai. Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU, Syaifullah Yusuf mengatakan deklarasi Capres-Cawapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Anies Cak Imin, di Surabaya beberapa waktu lalu adalah deklarasi untuk meninggalkan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Ya, selamat sore, berjumpa lagi dengan Om Ben, salam seger waras. Beberapa hari kemarin nih, Sekjen PBNU, Gus Ipul, mengatakan jika banyak kiai NU yang kecewa, sedih atas kunjungan atau safari politik ke berbagai pondok pesantren di Jawa Timur. Walah, sama para ulama saja capres-cawapres koalisi perubahan gawe gelo. Gawe lorati. Ayo, podo introspeksi. Muhasabah, kok bisa mengecewakan para guru agama itu bagaimana? Harusnya datang ke berbagai pondok itu bikin bahagia. Gawe adem, gawe ayem. Gitu. Ini malah menyisakan kesedihan. Gus Syaifullah Yusuf alias Gus Ipul nih, sebagai Sekjen PBNU mendapat banyak cerita dari banyak pimpinan pondok pesantren di Jawa Timur. Para masyayikh itu bercerita, bila mau deklarasi seringnya model tahu bulat dadakan, tahu bulat model tahu bulat goreng 500-an itu. Nggak ada tuh ceritanya, pemberitahuan atau ngabari lebih dulu loh, sehingga mereka nelongso. Sebagai orang yang tidak bergaul dengan politik, para ulama itu kan butuh waktu untuk berpikir, mencari informasi, melihat sejauh mana nih keduanya, bagaimana gitu loh. Seringkali malah para kiai tidak diberi kesempatan. Malah saking mendadaknya nih permintaan, ada yang berkesimpulan bila deklarasi yang dilakukan itu justru malah untuk meninggalkan Gus Dur. Itu Gus Ipul loh yang menyampaikan, bukan ngarang bebas nih. Selain disimpulkan berseberangan dengan Gus Dur, deklarasi itu juga untuk mengoreksi kebijakan Presiden Jokowi. Sulit membantah jika pemahaman banyak masyarakat. Bila Anies Cak Imin lekat dengan NU, ada cukup banyak alasan. Mereka saat ini malah berjarak dengan NU. Pertama nih, Pak Anies meski amaliyahnya NU, tapi pilihan politiknya tidak secara NU. Apa itu? Ya ini ya tetap menjaga persatuan dan yang utama. Bukan malah mempertajam perbedaan di kalangan umat. Yang kedua, berbagai pernyataan Gus Yakut, Menteri Agama dan kader PKB, malah seakan-akan menentang perasaan Amin. Nih, yang ketiga, pidato Ketua Umum PBNU untuk tidak pilih calon pemimpin rusak-rusakan. Ya jelas sekali ditujukan ke Pak Anies. Dan masih banyak bukti jika NU tidak mau mendorong jemaah memilih capres koalisi perubahan. Dan dalam perjalanan politik Indonesia, mantan Gubernur DKI bisa memenangkan Pilkada 2017 dengan dukungan kelompok-kelompok pengkapling kebenaran. Segelintir orang yang hobinya membawa agama dalam politik. Mereka ini ya PA212, GNPMF, FPI, dan sejenisnya. Mereka ini secuil dari orang Islam yang suka membisniskan agama. Nih, kenapa bisa dibilang begitu? Soalnya ketika tidak musim politik, mereka bisa menghilang entah kemana. Entah Yusuf Martak, Samsul Ma'arif, Novel Bamukmin, Egy Sujana, serta kawan-kawannya. Kesimpulannya beberapa kiai NU Jawa Timur soal mereka meninggalkan Gus Dur juga tidak salah. Belum lama Anies dan Cak Imin bertemu Habib Rizik yang menghina Presiden keempat Indonesia waktu diwawancara televisi beberapa tahun lalu. Bagi yang tidak percaya, di YouTube masih banyak itu kata-kata kotor Rizik. Bagaimana bisa menghina pendiri PKB, mantan presiden
3 periode jadi ketua umum PBNU ditemui oleh Cak Imin. Nih, sahwat politik Cak Imin ternyata mampu mengalahkan nurani dan akal sehatnya. Makanya tidak heran, walaupun sudah bareng Cak Imin, elektabilitas capres koalisi perubahan tidak pernah akan terdongkrak. Safari pasangan Amin ini ya hanya buang waktu, buang tenaga, buang duit. Di internal NU, usai kunjungan mereka, apa lantas kiai-kiai NU diam saja? Mereka berkomunikasi juga dengan yang lain. Misalnya ada pertemuan Kiai Kos dengan Prabowo di Surabaya belum lama ini. Dan Mbak Yeni, putri sulung almarhum Gus Dur, berjanji siap mengantarkan capres PDIP berkunjung pada ulama besar se-Jawa Timur. Nih, apa yang diungkapkan mantan wakil gubernur Jawa Timur tersebut menandakan bila koalisi perubahan tidak memiliki harapan di sana. Diakui maupun tidak, Jawa Timur itu zona pertempuran terseksi kedua setelah Jawa Barat. Maka dari itu, selain ketiga capres berebut mendekati pada kiai, mereka juga berupaya mendapatkan tokoh Jawa Timur masuk di tim mereka. Koalisi perubahan sudah mendapatkan Cak Imin. Walaupun Cak Imin sudah tidak bisa lagi dianggap representasi Jawa Timur. Giliran ini Bu Khofifah yang dikejar oleh ketiga-tiganya. Di koalisi perubahan ditawari ketua tim sukses. Namun nampaknya lagi-lagi mereka gagal. Tidak ada respon positif dari Bu Khofifah pada tawaran tersebut nih. Di koalisi Indonesia Maju nampaknya juga tidak dapat akses untuk ketemu dengan gubernur. Sedangkan di koalisi pengusung Pak Ganjar relatif progresnya sudah terlihat. Konon kabarnya nih Bu Khofifah sudah dipanggil Bu Mega dan bertemu di kediaman Ketua Umum PDIP. Hanya saja PDIP sedang mempertimbangkan dengan seksama apakah akan memilih Bu Khofifah atau Pak Mahfud MD. Kedua tokoh ini loh memang dianggap publik memiliki kinerja yang mumpuni. Didukung banyak pihak serta mencerminkan keinginan masyarakat di Jawa Timur. Sikap Kiai NU secara lembaga dan manuver politik 3 capres sudah mulai tergambar jelas kemana dukungan mayoritas warga NU nanti. Ke Amin, Anies Caimin, kecil kemungkinannya. Ke Prabowo, juga warga Nahdliyin ragu semuanya. Karena sejarah 2 pilpres sebelumnya, Prabowo yang dekat dengan kelompok intoleran itu, pilihan mereka ya tinggal ke Pak Ganjar, yang relatif bisa diterima di banyak kalangan. Apalagi dengan berbagai tokoh NU, beliau sangat dekat. Baik Habib Lutfi, Gus Mus, Gus Muwafiq, Habib Syekh, keluarga Gus Dur, dan masih banyak lagi. Ditambah di tim Pak Ganjar nih, ada Tuan Guru Bajang loh, atau TGB, yang sangat dikenal luas masyarakat sebagai tokoh muslim yang sangat toleran, mengayomi, maupun rutin mengisi berbagai tausiah di televisi. Tidak ada keraguan sama sekali untuk mendukung calon presiden yang agamis, menghormati agama lain, serta memperjuangkan kesetaraan. Sudah tidak terhitung berapa kali Pak Ganjar sebagai gubernur menggelar beragam acara keagamaan. Dan Pak Ganjar adalah salah satu kepala daerah yang tegas pada kelompok intoleran. Beliau tidak segan-segan memecat kepala sekolah atau kepala dinas yang melarang upacara. Tidak boleh menghormat kepada bendera atau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Inilah pengganti Pak Jokowi yang sangat sepadan. Demikian opini Umpen kali ini. Salam seger waras. Sampai jumpa lagi. Salam.